Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya nak ya di siang hari ini. Bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, Pak. Taisam sehat Taisam? Sehat Pak. Sehat. Alvito Dokirta sehat? Alhamdulillah Pak Ya, sehat. gimana Alvito, keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mutiara Kaila Basil sehat semuanya. Jika ada keluarga kalian yang sedang sakit, mari kita sama-sama doakan ya untuk kesehatan mereka semua. Amin. Bapak mau memastikan ya, apakah suara Bapak sudah terdengar dengan jelas di rumah kalian? Sudah Sudah, terdengar jelas Pak. Aman Sudah Pak. jelas ya? Alhamdulillah Sudah, Pak. sudah jelas ya. Baik, kalau begitu, kalau sudah jelas, nanti jika misalkan jaringan di sekolah Bapak di sini terganggu, kurang bagus, kalian bisa langsung ketik chat ya. Di chat di sini, di komen, atau bisa japri juga di WA Bapak. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan pastikan dulu ya, semua ada di rumah terlihat dengan jelas kameranya, kemudian seragamnya seperti biasa ya. Bapak mengingatkan di tata tertib sekolah yang kita sebut dengan tata adab SMA Islam Al Azhar 8 Bekasi, selama pembelajaran diharapkan semua memakai seragam lengkap, kemudian posisikan kamera menghadap wajah kalian dan terlihat sampai bahu. Jadi diposisikan seperti ini, kayak Pak Asep nih ya. Sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang akan memimpin doa, Bapak serahkan kepada ketua kelas, silakan. Ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dilipat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya beraksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Baik, terima kasih Haisam ya yang sudah memimpin salam doa ikrar. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, Bapak akan kirimkan di chat ya. Silakan kalian isi daftar hadir untuk hari ini. Oke, Bapak akan kirimkan di chat ya. Kita kan sedang belajar sejarah ya. Kalau Bapak menyebutkan Pancasila, jawab 5. Kayak gini nih, posisi tangan 5, kemudian jawab 5. Kalau misalkan Dasasila, kan Dasasila ada 10. Nah gitu. Pancasila 5, Dasasila 10. Oke ya. Baik. Oke, kita coba-coba dulu. Pancasila 5. Dasasila. 10. Oke, Bapak ke Alvito Dokirta. Baik, sebelum kita lanjut ke materi inti, Bapak akan mengirimkan pretest ya. Pretestnya kalian kerjakan 5 menit saja. Udah Bapak buatkan di Google Form. Kalian nanti dikerjakan saja ya. Waktunya Bapak kasih menit, 10 soal. Sesuai dengan yang ada di LKPD, nanti kalian kerjakan ya. Bapak kirimkan linknya di chat ya. Gitu. Ini pretestnya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit sampai jam 14.11 berarti. Nanti kalau suaranya kurang jelas bisa langsung komentar ya. Oke, sudah muncul di layar kalian? Sudah Pak. Sudah Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Suaranya udah muncul? Sudah juga, Pak. Sudah. Silakan disimak baik-baik. Jika ada hal-hal yang penting bisa dicatat ya. Silakan. 6 menit ke depan kita akan mulai nonton. Inilah diorama peristiwa lahirnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 yang terpajang di salah satu ruangan dalam bangunan Tugu Monumen Nasional atau Monas. Dalam adegan diorama ini digambarkan Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto tergolek sakit di tempat tidur di rumahnya di Jalan Agus Salim, Jakarta. Ia tampak berbicara dengan 3 jenderal yakni Brigjen M. Yusuf, Brigjen Basuki Rahmat, dan Brigjen Amir Mahmud yang menemuinya. Dalam buku-buku sejarah versi Orde Baru, Super Semar digambarkan sebagai surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan
guna mengembalikan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan sedikit memberikan pengantar terlebih dahulu terkait dengan materi Orde Baru tadi. Nah, ini apakah kalian bisa lihat? Gimana, di layar kalian sudah jelas belum? Jelas, Jelas, Pak. Sudah, Pak. Jelas ya. Nah, ini kehidupan politik Orde Baru ya. Istilah kata Orde Lama dengan kata Orde Baru itu yang membuat adalah rezimnya Orde Baru. Jadi pemerintahan Orde Baru. Mengapa demikian? Karena Soeharto itu tidak mau mengatakan pemerintahannya itu merupakan kelanjutan dari Soekarno. Jadi pengen ada garis pemisah ya. Jadi garis pemisahnya itu harus jelas ya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, nanti setelah kegiatan pembelajaran ini kalian bisa menganalisis perkembangan kehidupan politik. Nah, di sini Bapak hanya membahas politiknya saja. Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan kebijakan dalam dan luar negeri dengan tepat. Kemudian menyimpulkan perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan kebijakan dalam dan luar negeri dengan tepat. Nah, kalaupun ada garis miring PKI-nya itu adalah sudut pandang Orde Baru. Gitu. Kemudian ada lagi tolong dibacakan kepada Alvito Dokirta coba. Yang kedua, latar belakang Orde Baru apa itu? Inflasi pasca G30 SPPKI, Pak. Inflasi pasca G30 SPKI luar biasa ya. Jadi sebelum G30 SPKI, Indonesia itu mengalami krisis keuangan ya. Orang-orang kelaparan waktu itu ya. Sulit makan, kemudian sulit mencari pekerjaan. Ada Super Semar 11 Maret 1966. Audrey bisa dibaca nomor 4. Ketetapan MPRS nomor 9 garis miring MPRS tahun 1966. Jadi Super Semar itu kemudian oleh Soeharto dibawa ke MPRS kemudian untuk dijadikan sebagai sebuah. Nah, ketetapan ini nanti oleh Soeharto itu dijadikan landasan untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Nah, setelah adanya ketetapan MPRS nomor 9, kemudian barulah pelantikan Presiden Soeharto. Kita akan memasuki diskusi kelompok dengan bahan-bahan yang tadi. Ya, ini materi-materi yang tadi Bapak jelaskan di sini ini jadi bahan ya. Tadi hanya sepintas-sepintas saja dibacakan oleh Bapak dan teman-teman kalian. Nah, kalian perdalam nih. Kalian buat pertanyaan dari foto-foto yang sudah Bapak buat di LKPD, kalian bikin 3 pertanyaan masing-masing kelompok ya. Kemudian dijawab oleh kelompoknya masing-masing, didiskusikan. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah nanti kalian bisa masuk ke breakout room. Sudah tahu kelompoknya? Atau Bapak perlu share lagi kelompoknya? Ini Bapak share untuk kelompoknya. Di kelompok 1 ada Abdul Gasan, Alvito Dokirta, Audrey, Brian. Kelompok 3 ada Maritza, Raffiandi, Tolha, Rizkullah, Mutiara Karyabasi, Raka, Muhammad Raffiandi. Oke, ini kelompoknya. Bapak sudah buka untuk breakout room-nya. Kalian nanti masuk ke breakout masing-masing, kemudian kalian diskusikan di dalam breakout ya. Nanti Bapak akan mengecek satu-satu ke dalam, masuk ke breakout room-nya ya. Silakan kalian langsung masuk ke breakout masing-masing, sudah dibuka breakout-nya. Bisa dijawab sama Abdullah Gasan. Jadi pada masa Orba, pemilu dilakukan dengan sistem tidak langsung dan diadakan sebanyak 6 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Hanya pemilu pertama yang diikuti oleh 10 parpol, yaitu PSII, Pertip, Parmusi, NU, Golkar, PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik, dan Partai Murba. Lagi nyari sih, Pak. Ya. Nyari di internet. Epsilona nyarinya di mana? Di internet atau di buku paket? Ada yang di buku paket sama di Google, Pak. Iya, Pak. Siapa? Oke, berarti udah dipilih ya. Udah dapat coba. Jawabannya udah dapat belum? Nyari di mana? Di internet atau di buku paket? Bagi macam-macam, Pak. Macam-macam. Ya, nanti 5 menit lagi kita kumpul di main room ya. Oke, Bapak izin leave. Nanti kalian 14.40 kalian gabung di main room. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah berdiskusi. Gimana ya? 10 menit cukup waktunya? Cukup, Pak. Cukup ya, mudah-mudahan cukup. Nanti kalian, Bapak menginginkan kalian untuk melakukan presentasi satu kelompok, satu orang, atau boleh menunjuk lagi temannya. Pemilu dilakukan dengan sistem tidak langsung dan diadakan sebanyak 6 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Hanya pemilu pertama yang diikuti oleh 10 parpol. Oke, Sekian. bagus ya. Ya. Bagus, terima kasih Alvito. Berarti Alvito mengambil kebijakan politik dalam negeri ya. Ya, Pak. Itu apa latar belakang kebijakan P4? Latar belakangnya, Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman, penghayat dan pengalaman Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk membuat 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain, yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau tahun akademik. Melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, bagus ya. Terima kasih Haisam, Lufan, dan Lutfia. Dari diskusi yang kita lakukan tadi, didapat 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Indonesia kembali menjadi anggota PBB di awal pemerintahan Orde Baru? Pada 11 Agustus 1966, perwakilan kedua negara kembali bertemu untuk penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Malaysia-Indonesia di kota Bangkok, Thailand, sehingga disebut pula sebagai Persetujuan Bangkok atau Perjanjian Bangkok. Oke, terima kasih semuanya, tepuk tangan ya, luar biasa. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah berhasil berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil pengumpulan informasinya terkait dengan kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri dari pemerintahan Orde Baru. Sekalian, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu ya, menunjuk kepada Alvito Dokirta untuk mungkin memberikan refleksi ya dari hasil apa yang telah kita tonton tadi, kemudian apa yang sudah Bapak jelaskan berdasarkan PowerPoint, kemudian yang sudah kalian diskusikan dari 3 kelompok ini. Silahkan kepada Alvito, singkat saja 1 menit. Sudah dari didiskusikan. dalam negeri, pelaksanaan pemilu berkesinambungan, itu yang pertama. Yang kedua, penyederhanaan partai. Yang ketiga, 2 fungsi ABRI. Yang keempat, P4. Dari politik luar negeri, yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota ya, PBB. Untuk Muhammad Rafiandi mau izin ke toilet, silakan. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Ya, yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Oke, terima kasih untuk Alvito. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan akhir terkait pembelajaran hari ini. Betul tadi yang sudah disampaikan oleh Alvito Dorkirta bahwa di kebijakan pemerintahan Orde Baru itu dalam bidang politik itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri dilakukan pemilu berkesinambungan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan, kemudian penyerahan partai politik untuk membuat stabilitas keamanan ya, dan stabilitas politik juga. Kemudian ada 2 fungsi ABRI, jadi ABRI itu perannya ganda, tidak hanya berperan sebagai pertahanan, tapi dia juga berpolitik. P4, masyarakat dituntut untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila. Luar negeri juga sama, Indonesia menjadi anggota PBB, balik lagi setelah sempat keluar di zamannya Soekarno. Kemudian dengan Malaysia, dengan Singapura, hubungannya lebih baik lagi. Kemudian memperkuat kerjasama regional dan internasional, dari tadi ASEAN, kemudian KTT Non-Blok, dan yang terakhir berperan dalam organisasi OKI gitu. Oke, untuk pembelajaran berikutnya setelah ini ya minggu depan insya Allah kita akan membahas ekonominya. Nah ini ya, jadi kita kurang lengkap kalau kita berbicara Orde Baru itu tanpa membahas ekonominya, itu pasti kurang lengkap. Oke, sebelum kita akhiri dengan doa dan tutup, Bapak akan ingatkan kembali untuk kalian mengerjakan post test ya. Untuk post test akan Bapak kirimkan linknya di chat. Nanti setelah pembelajaran ini berakhir, kalian boleh mengerjakan. Ini soalnya mirip-mirip ya, meskipun tidak sama, mirip dengan tadi di pretest. Kemudian soalnya serupa, tapi tak sama. Mungkin Bapak tunjuk Salwa Alia, ini belum dengar suaranya Salwa. Di doa dan tutup ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, tangan dilipat ke depan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Salwa yang sudah memimpin doa penutup. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Silahkan diaktifkan mic-nya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sekian ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, itu Bapak akhiri dulu rekamannya ya. Kasih, Pak. Ya, sama-sama.